Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif wa nafa'ni wa qul mufidah min amin ila angkor. Melanjutkan dari yang kemarin mengenai bab rukuk. Ukuran minimal rukuk itu dia membungkuk. Jadi posisinya ini membungkuk. Nanti di belakangnya ada dijelaskan posisi yang sempurna ketika rukuk. Nah ini minimal. Jadi kalau yang sempurna itu tulang sulbi atau tulang belakang itu lurus. Jadi sejajar. Sering saya sampaikan ketika saya masih belajar dulu guru saya menjelaskan kalau rokok itu dikasih belabak atau papan itu lurus. Ini juga kepala termasuk. Bukan punggungnya lurus, kepalanya dongak gini dengan dalilnya melihat tempat sujud. Yang dimaksud tempat sujud itu bukan satu titik, tapi bagian depan kita ini tempat sujud. Nah, jangan yang sampai kanan kiri atau yang jauh atau yang bawah, enggak. Yang kita tempat sujud ini, kira-kira berapa senti? Ketika kita melihat seperti itu, maka tulang sulbi atau tulang punggung kita ini akan lurus.
Nah, yang terpenting di sini adalah apa yang dikatakan ketika dia bongkok ini, ya itu rukun selanjutnya adalah tumak nina, seperti yang disampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW kepada salah satu sahabat yang sholatnya kurang baik. Beliau mengatakan zumarkau hatta tatma'inna ruk'an. Setelah itu rukuklah hatta tatma'in, sampai tumanina di dalam rukuk. Jadi rukuk sendiri itu rukun, makanya ada standarnya nanti, batas minimalnya ketika tidak ada uzur, nah langsungnya sampai lurus. Tapi kalau dia ada satu kendala, satu uzur, sakit, ya sebisanya. Jadi diterangkan seperti itu, sebisanya. Tapi kalau misalnya sakit yang tidak membahayakan, kemang-kemang, dipaksa untuk bisa melakukan rukuk sempurna, maka nilainya plus bagi dia. Kenapa? Karena rasa sakitnya ini dipaksa. Meskipun boleh, tidak sampai sempurna boleh. Kenapa? Karena ada uzur, ada halangan, ada perkara yang membuat badannya ini kurang nyaman, mungkin sakit atau apa. Tapi ketika dia dipaksa untuk bisa seperti itu, dan nanti dijelaskan, seperti yang kemarin saya contohkan, itu betis ke atas ini dalam lurus, tidak ditekuk, kaki ini, mulai dari pangkal paha sampai ujung tumit ini lurus. Nah, kemudian apa? Tulang lengan dan tangan ini tadi, tangan secara dan bagiannya ini tadi memegang lutut dan jari jemari ini agak posisi rendah, megang. Jadi kalau Habib dulu menjelaskan ke saya itu lututnya dicengkeram, ya sama megang. Jadi posisinya kayak gini, jari jemarinya di bawah lutut, kan lutut ini dipul lewat surah lutut. Nah, ini jari jemari ini berada di bawah. Nah, posisinya agak renggang. Tapi ini sunnah. Meskipun sunnah, di belakang di sini dijelaskan Sayyidina Umar mengatakan ketika kami diperintah oleh Muhammad untuk megang lutut. Banyak sahabat di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas juga meriwayatkan seperti itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nah itu juga mengatakan ini meskipun perkara sunnah, tapi ini termasuk sahabat juga melakukan. Berarti ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu batas minimalnya seperti itu. Nah kalau ingin sempurna, ya seperti tadi yang saya jelaskan, semuanya dibuat lurus tangan-tangannya, dan itu membuat kita ini tulang-tulang urat-urat yang ada di tubuh kita ini akan teregang, sehingga kalau secara kesehatan insya Allah peredaran darah akan lancar. Ketika peredaran darah lancar, maka zat-zat gizi, nutrisi yang kita makan itu akan nyampe ke seluruh tubuh. Tujuannya olahraga kan seperti itu. Yang olahraga, mau olahraga itu senam, bal-balan, goes dan saat itu galanya. Tujuannya untuk melenturkan ini urat-urat ini dengan tujuan agar peredaran darah ini lancar. Kenapa kok peredaran darah lancar? Karena darah. Jadi dengan paham, gak paham, tak omong aja. Darah itu mengangkut dua zat. Yang pertama oksigen, yang kedua nutrisi. Nah, ini semua dibutuhkan. Makanya betul dan sejalan dengan aturan Islam atau ajaran Islam yang saya ceritakan, ilmuwan Amerika atau Eropa itu orang 40 tahun tidak meninggalkan sholat, insya Allah bahasa saya yang jawab bukan bahasanya mereka. Kalau mereka tidak pakai insya Allah ini, langsung mereka mengatakan, ya. Kalau mereka langsung mengatakan tidak terkena penyakit stroke. Tapi harus ngomong si stroke atau sembahyang.
Insya Allah ini. Kenapa? Karena sholatnya dilakukan dengan betul. Mohon maaf, ketika rukuk itu posisi kaki juga menentukan. Posisi kaki juga menentukan. Jadi posisi kaki jangan terlalu lebar, cukup 1 jengkal. Kalau terlalu lebar maka tidak bisa teregam. Tidak akan bisa teregam. Cukup 1 jengkal. Sakiran kan itu. Kalau banyak pakai mau ya rasa-rasa dulu. Tapi apa soalnya gajarannya gede. Kayak akhirnya gede, mau gajaran. Nah, jangan seperti ini. Kalau sholat jangan seperti ini. Saya maksudkan jangan itu bukan suatu perkara yang membatalkan sholat. Cuman anjuran yang disampaikan yang mulia ini baginda Muhammad SAW itu kaki itu 1 jengkal. Ketika 1 jengkal ini banyak manfaat. Mohon maaf ini untuk laki-laki. Kalau perempuan rapat lebih rapat. Nek perempuan buat 1 jengkal rapat. Nek kakung 1 jengkal. Ketika 1 jengkal, 1 soft ini bisa rapat. Yang dimaksud rapat dalam soft itu bukan kaki yang bersentuhan, tapi hadis yang paling banyak adalah bahu. Memang ada yang menyatakan bahu sama kaki itu rapat. Dan ini bukan hanya di rakaat pertama, terus sampai salam dijaga ini. Nah kalau seperti ini, kaki sama kaki nempel tapi bahu tidak renggang. Ini loh yang dinamakan softnya tidak rapat, meskipun kakinya nempel. Kalau seperti ini, kemungkinan 2 hal, kakinya bisa nempel, kemudian ini lengannya ini bisa nempel rapat. Nah, ketika rukuk, kalau seperti ini tidak begitu teregam. Kalau nggak percaya jangan coba. Kalau posisinya roboh ini masih lebih dari 1 jengkal, bisa 2 kali jengkal. Ya, itu ketika rukuk meskipun tangannya lurus, tulang sulbinya lurus, ini tidak begitu terasa, berbeda dengan kalau 1 jengkal. Ini kalau orang tidak tahu, tidak pernah olahraga seperti saya, tertariknya luar biasa. Dengan catatan tulang punggungnya ini lurus. Ketika kita berusaha meluruskan tulang punggung, maka otot dari paha sampai ke tumit itu akan tertarik, sehingga meregangkan daripada urat-urat yang ada di bagian punggung dan kaki. Makanya saya orang olahraga itu ada namanya, bahasanya sebelum aktivitas olahraga, namanya stretching. Kalau kali bujuk lo tidak olahraga, ya tak jawab. Aku biar kuliahku di olahraga, terus tumbuh olahraga. Saya kira orang olahraga ya tak olahraga. Olahraga yang lo jawab, kolam menangis itu inovasi. Itu sempurna itu nanti. Seperti yang disampaikan oleh guru saya itu, tapi mengingatkan saya, ketika antum ibadah jangan hanya berusaha, tapi cari yang terbaik ini bisa mendekati sempurna. Ya kalau kita kembali kepada ini tadi, solu kama ra'aitumuni usolli, mendekati apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan yang kita pelajari sendiri terus kita mereko-reko, oh bagusnya seperti ini. Enggak, yang diajarkan Nabi Muhammad, maka lakukan itu yang terbaik. Kok bisa itu yang terbaik? Kembali lagi kepada ayat yang sering saya baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita mendapatkan satu keistimewaan. Kenapa? Karena ibadah kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan balasan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta sama kita. Kesalahan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makane yo sewu nek jenengan badhe nglampahi sunat perkawis ingkang hukume sunah, niat mudawamahaken, niat ngegune mesti ana rasa aras-arasen, males dan lain sebagainya. Kenapa? Karena istimewa. Yubikumullah wa yaghfirlakum dzunubakum, ada yang mumpuni dari ini, yang melebihi dari dua perkara ini. Boten. Dunia mawon lho, sak isine niku nek dibanding nek dawuh Allah Taala nggih dalam Al-Qur'an, niku kali Allah Taala dibandingi setunggal suwiwi utawi sayape nyamuk. Enggak berguna, enggak ada artinya. Jadi saya jenengan atos nyeblek nyamuk diteliti. Atos. Ya nyamuk buat. Kenapa kok dibuat? Gak ada artinya buat Anda. Allah dunia ini gak ada artinya. Bahkan Allah mengatakan 2 rakaat sebenarnya. Yang mulia bagi Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia saisine ambil 2 rakaat saderenge subuh, niku sik duwe apik 2 rakaat saderenge sholat subuh. Di sholat fajar, di sholat qobliyah subuh. Jadi ini sing dimaksud. 2 rakaat tok. Padahal itu saya dengan misalnya mahasiswa duwe sertifikat tanah sak desa jiwa gumun itu loh si orang ini untuk itu loh Mas Yudi itu ngatos nyambut-nyambut ke Jakarta gitu. Ya buat cerita tentang pulau ini pulau ceritanya tiap tujuannya tahan unit mah ya baik nyambut gawe terus buat cocok paling kalian oke akhirnya maku ke Jakarta wonten tulisan dibutuhkan pembantu rumah tangga. Lu tahu dari pembantu nih wonten kerjanya ini tiang itu gak ada masalah pun akhirnya telepon ke partai. Nah tiap hari ini dibetulkan dijemput sampai beli-beliannya sih butuhkan tenaganya itu. Duki pagar itu lalu dukuri pagar itu. Padahal ini sesama omah nih. Dulu dibuka kalau mobilnya patah bingung. Gumun paling makan itu kucing lu iso bingung. Ngopo? Biasanya ketergiun kucing dipakani kowe pagar itu sekro. Ini kok boten tokol. Maksud sing makan pas uji dhewe. Ya makan dhewe daripada makan kucing. Nek dicampur sego diseneni. Nah, menungso iki makan tongkol lah we. Sego mulyoan kucing jangan Mas Yudi. Gumun Mas Yudi niku. Padahal niki mek sak omah. Satu rumah. Gumun. Padahal dunia bagi Allah niku suwiwine nyamuk sebelah. Perbandingannya diibarataken kali Allah niku ngoten. Terus kalau analogikakan jenengan nek nyeblek nyamuk seket, napa jenengan teliti, napa jenengan simpen nyamuk ini kan boten dibucal. Kenapa kok dibuang? Karena nyamuk ini bagi kita, bagi manusia tidak ada artinya. Begitu juga Allah, dunia tidak ada artinya. Maksudnya pripun? Terus gak butuh dunia, gak butuh dunia, omahe jenengan mau beli jenengan kayak 20 gak boleh. Itu keliru paham. Kita di dunia ada bagian, rezeki kita ada. Loh yang ada itu loh kita nikmati, yang ada kita nikmati. Ojo sampai mengerti dunia, sampai ngelanginya perkara liyane. Sampai mangan kadang gak kopen. Dia tuh maksud. Iya. Loh ini loh menawi, ini kan sedih waktu kerja. Tuh ini Mas Yudi patut korek sedih 30 jam buka. Ada lopen-lopen ke siji. Oh, gak usah takut gitu.
Termasuk teng mriki wae. Terus perkawis sunnah niku boten perkawis sing sepele. Justru ini istimewa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melazimi, mengistiqomahkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi kita bisa mengagungkan di dalam hati, maka nilainya istimewa. Pengagungan itu istimewa. Termasuk seperti ini kita sudah menaikkan diri. Napa tiap-tiap ingkang mendatangkan majelis kados mekaten, khusus majelis ini. Niku kali Allah dijanji badhe ditambah rezeki. Amin. Seneng kok harus. Allah Ta'ala dawuhaken sedaya makhluk. Makhluk. Allah mengatakan makhluk. Bahkan iblis pun mendapat rezeki dari Allah. Terus Yusewu, kita semuanya ada bagian rezeki yang dibagikan secara umum. Tapi ada bagian tersendiri yang khusus, yaitu bagi orang-orang yang sering menghadiri majelis ilmu. Imamul Haddad itu pernah ditanya seorang pemuda yang kagum nom lari niki sambat perkara dunia ini. Ibaratnya yang niki miskin. Joko ini, arek nom iki miskin. Sambat dengan Imamul Haddad, Nabi Abdullah bin Abdul Haddad, yang Yusuf Rotin. Terus jawabnya Imamul Haddad itu ngeten, aina kitab, ini kitabmu. Yang lain ini bingung. Kula niki sambat perkara dunya malah ditakoni kitab iki mriku. Terus Imamul Haddad dawuhaken, wong-wong tiyang-tiyang ingkang munggah teng majelis taklim dijanji kali Allah diparingi rezeki tambahan. Sak ditulis sing umum wae. Tambahan malih diparingi tambahan rezeki malih ditambah saking jumlahipun atau saking berkahipun atau keduanya. Terus dengan rumongso miskin pun nggak ada pemikiran aku tak nyambut galian tambahan, misalnya kasus Mas Iwan ini misalnya izin ke kantor atau soden terus nggak bisa gojek angkringan biru dari tipes rumah sakit ya teh. Tapi tiang-tiang sing lenggah ngeten iki jenengan kados mawon majelis taklim semua tentang budi. Jenengan hadiri niku. Insyaallah ditambah maneh. Kalian Allah Subhanahu wa ta'ala niku janjinya Allah. Kan khusus niki mboten sembarangan. Terlebih daripada itu ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan khususnya perkara-perkara kesunahan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi pun salah gagal paham. Nek pengajian umum niku beten. Nek pengajian umum misalnya Anwar Zaid, Anwar Zaid itu ilmu kata saja nih. Satosipun kata ketika dengan mau mentelaah dari ucapan Anwar Zaid. Nek lucunya masih lucu. Tapi di balik itu banyak ilmu. Tapi pun sing dulu, saya mau kata sing dulu misalnya mau baliknya putri, terus sing ningali tiang aku, itu gak ada manfaatnya. Insya Allah tidak ada manfaatnya. Omongannya berkah, iso go balak sing teko. Kecuali mau baliknya putri, sing hadir putri sedoyo. Saya gitu. Jadi aku balik putri sing teko lanang. Wong lanang belajar nang ustazah. Ustaz muntek kok piye? Belajar nang ustazah. Ustazah ya ben mulang kaume. Nek ustaz oleh mulang kaume, oleh mulang kaum hawa. Tapi nek ustazah mulang kaum Adam, waduh. Malih segoro ini.
Yaitu balik milih pemimpin itu. Ini pun didawahkan kali Kanjeng Nabi. Kau oleh milih pemimpin mau wedok itu. Itu kapan dulu? Coba kata paham. Ini keliru saya. Sopo sih termawon sih betul. Nopo mawon pangkat kedudukannya. Nek pun nyalahi syariat, ya salah. Ini mesti perlu digarisbawahi. Siapa saja, siapapun dia, ketika menyalahi syariat, ya pasti salah. Nah, ini hatta wali. Nah, nek wali itu wonten kedudukan piyambak, boten saged digamel gebyah uyah. Dirantani kabeh padha boten saged. Nggih khusus kagem piyambake, tapi nek syariat kagem sedaya termasuk wali. Ngoten lho. Perlu paham niki. Jadi nek perkara sing nyalahi syariat, ya aja dinut. Meskipun sinten mawon ingkang nglampahi sinten mawon ingkang dawuhi, pun gagal paham ini. Wah niki kiyaine niki ngajarine ngeten, ngajarine salah mosok kate dinut. Terakhir, Nabi itu salah. Iya jam itu. Atau pulau rotok apa dijelaskan. Menawi pados panutan, menawi pados guru, ingkang perlu diperhatosaken pertama nih, itu perkawis akhlak, perkawan pertama dan utama. Ojo gampang gumun ketika pinter maca kitab, ketika pinter ngomong, ketika pondoke gede, ketika pintere dawa, ketika jamaah kathah. Ini kok buatan dados ukuran, tapi akhlak. Didawahkan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ketika akhlak ini diibaratkan sebagai sumber mata air. Ketika sumber mata air ini kotor, maka air yang turun ke bawah juga kotor. Nek akhlaknya elek, ilmu sing disampaikan ilmunya juga efeknya pasti tidak bagus. Akhlak yang pertama, jadi acuan itu akhlak. Tapi ini saya pulau garis bawahi, pulau milik ini termasuk dalam pribadi pulau. Ojo gampang menghukumi, jangan gampang memvonis, jangan gampang menilai. Ketika panjenengan semerap tiang sing boten sae, yang sing badhe jenengan dadosaken panutan iki tibake gak apik, nggih cukup pengetahuan gak apik iki kanggo panjenengan, ojo diposting. Paham? Bener. Nek elek ya wis kanggo jenengan kok informasi elek niki, ojo diworo-woro. Ketika Anda woro-woro berarti Anda membuka aib saudara muslim, bahaya. Paham ya? Nilainya itu akhlak yang kita jadikan pakai acuan pertama dan utama, akhlaknya ribut, baru nanti ke bawah yo ilmu nih, yo interwe dan lain sebagainya, termasuk sanad dari keilmuannya bagaimana. Itu sih perlu ada beberapa, tapi yang pertama dan utama adalah perkara akhlak. Ingkang sak menika jarang diperhatosaken tiyang. Termasuk akhlak terhadap baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih wong apike menungso tapi elek tengah Nabi, elek di tiyang. Enggak saged, nggih. Lho Kanjeng Nabi iki napa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lah kok wani elek-elek Kanjeng Nabi? Ini kata nih, kadang sampai di dalam guyon. Contoh, itu oke. Ketika Kanjeng Nabi nikahi Sayyidatina Aisyah, memang betul Rasulullah ketika menikahi Sayyidatina Aisyah itu masih alit. Tapi ketika beliau menikah, beliau tidak langsung duhul itu kumpul suami istri, hubungan suami istri tidak. Nunggu berapa tahun baru kumpul. Dan ini nak tos loh, ngambil di gaya guyonan itu juga lihat tokoh.
Sumpun nang ning tiang-tiang sing kali tokoh iki sampai belum gugur. Dengan kalimat ngeten. Nah nggih. Wong umur 50 sak enten, 50 gangsal nggih iki. Rabi ambek bocah 9 tahun terus kate lapo. Nah, itu perkara yang Masya Allah nih, Masya Allah kurang ajarnya. Dan kenapa kamu ngurusi? Perkara yang lain ada perlu kamu ngurusi, kenapa? Mau cari bahan guyonan, ada bahan guyonan yang lain yang tidak menyangkut Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam ini kita memiliki Muhammad Rasulullah SAW ini didakwakan. Kenapa? Kanjeng Nabi itu dilahirkan dalam keadaan sempurna. Sempurna itu yang paling baik. Sampai Imam Busiri mawon gambar qasidah dari qasidah Burda niku kalimat ini dan bahwa ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bariun nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairumun qasimi. Bahwa tadi cita kanjeng Nabi itu didadosaken bentuk dohir, batin, batiniah, akhlak karimah itu paling sae. Sabare kula kali sabare kula panjenengan kali sabare kanjeng Nabi. Beten sabare sae kanjeng Nabi. Bentuk tubuhe nggih ngoten. Saya ngoten niku. Irunge paling sae kanjeng Nabi. Ibaratnya wonten niki nomor tunggal kali kok. Sing paling sae kanjeng Nabi. Rambut, mata, alis, bulu mata, sedaya paling sae kanjeng Nabi. Nah ini didamel guyon bahaya. Kanjeng Nabi ketika alit nyolok jambu lho, ngawur. Nah enek. Tidak mungkin mencuri itu melanggar syariat. Ada Nabi melanggar syariat. Tidak ada. Dipadani kali cilik anak piyambake nyolok jambu. Boten mungkin. Terus kanjeng Nabi rembes, kuwi rembes. Enek. Bagus kok. Kanjeng Nabi bagus niki. Mau sini mengatakan summa sabahu habiban bariun nasami. Terus kali Allah Ta'ala ketika disempurnakan ini tadi dijadikan kekasih. Bukan Nabi Muhammad kita dijadikan kekasih, tapi Allah yang milih. Iki lho kekasih dulu. Nek Allah sing milih pripun jenenge badhe protes. Terus memiliki Sayyid Muhammad yang nulis di Allah yang mengatakan ketika kita mengikari ketampanan, kegantengan, kebagusan, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW itu berpengaruh kepada keimanan kita. Ini dulu sih dimaksud. Bahaya ini ku. Terus kula jenengan kedah yakin imani bahwa kanjeng Nabi paling bagus, paling tampan, makhluk pertama, makhluk terakhir. Ngoten lho. Iki mau jelas nih sampai setengah 8. Luwe, nggih. Balik niki melok teng Citarum. Iki wis 10 menit iki. Jadi asik insyaallah segedi dilengkapi malih perkawis buku. Amargi wonten permasalahan niki mangke insyaallah selesai kajen ugi saya paling panjang umur. Amin. Insyaallah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.
في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم وصدنا الكافي وجدنا كافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي